Demokrasi nampaknya mulai menunjukkan wajah manisnya kepada Indonesia setelah hampir dibuat putus asa dengan banyaknya kepala daerah dan wakil rakyat hasil pemilu langsung tersangkut kasus korupsi. Kini di dekade kedua reformasi, secerca harapan mulai muncul lewat beberapa kepala daerah. Mereka adalah para kepala daerah yang dinilai publik bersih dari korupsi, mau turun ke lapangan dan berani melakukan terobosan dalam pemerintahan. Sebut saja nama-nama seperti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, serta Basuki Cahayapurnama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, atau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Meskipun calon independen sudah diperbolehkan oleh undang-undang, mayoritas kepala daerah yang maju bersaing dalam pemilu kada melewati jalur partai politik. Dari partai inilah, tiket menuju kursi kekuasaan bisa didapat. Tak heran, begitu sang pejabat berkuasa, partai pengusung kerap tidak mau melepaskan cengkraman dan pengaruhnya. Praktek-praktek bagi-bagi jabatan sampai kong kali kong proyek yang melibatkan orang partai pengusung sang pejabat menjadi lumrah. Padahal ketika menjadi pejabat publik, seharusnya sang pejabat itu melepaskan embel-embel partai dan sepenuhnya bekerja untuk masyarakat. Ada gium terkenal dari Manuel Quezon yang mengatakan loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai, nampaknya belum banyak berlaku bagi para pejabat yang diusung partai. Dalam contoh Jokowi dan Risma, dua orang yang diusung PD Perjuangan misalnya, meskipun keduanya terkenal tidak mau kompromi terkait pesanan proyek dan bagi-bagi jabatan yang dipengaruhi partai, tapi dalam sikap politik ada perbedaan yang cukup mencolok dari keduanya. Joko Widodo yang mendapatkan tiket sebagai Gubernur DKI dan kemudian calon presiden dari Partai Banteng, dikenal amat loyal dan manut dengan kebijakan partai, terutama titah dari sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jokowi selalu menunjukkan loyalitasnya dalam setiap pernyataan dan sikapnya sebagai kader PDI Perjuangan. Ia rela menjadi juru kampanye, ikut segala seremoni partai, menemani Megawati menjadi pembicara, bahkan menemani Megawati ziarah ke makam Presiden Soekarno di Blitar saat jam kerja. Dan setiap ditanya perihal politik, Jokowi selalu punya jawaban khas. Ditanyakan langsung aja ke Ketua Umum, ke Ibu Mega, tanyakan langsung. Bagi Jokowi, Megawati memang bukan sekedar ketua umum yang bertengger di puncak struktur kekuasaan partai, tapi Mega adalah mentor dan guru politik bagi sang gubernur. Lain lagi dengan Risma, meskipun sama-sama tegas dalam memimpin, sosok Risma dikenal tidak mudah berkompromi dengan kebijakan partai. Lihat saja bagaimana reaksi penolakan mantan Kepala Dinas Pertamanan Surabaya ini ketika partai menunjuk Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Wisnu Saksibuana, sebagai Wakil Wali Kota Surabaya menggantikan Bambang Deha. Meskipun tidak secara verbal terlontar dari mulutnya, penolakan Risma amat jelas terlihat dari ketidakhadirannya saat pelantikan Wisnu dan aksi protesnya terhadap proses pemilihan dan pelantikan. Aksi Risma kemudian dianggap menjadi simbol perlawanan kepada partai yang sudah memberinya tiket. Risma tampaknya lebih memakai akal sehat dan hati nuraninya sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat Surabaya daripada tunduk begitu saja dengan perintah partai. Meskipun pada akhirnya berdamai, aksi pembangkangannya ini kemudian mendapat dukungan luas dari publik. Entah bagaimana sikap politik yang benar, tapi faktanya PDI Perjuangan justru meminta para kadernya yang duduk di eksekutif untuk tetap loyal menuruti perintah partai. Bagi petinggi Partai Banteng, pengabdian kepada publik harus diiringi juga dengan pengabdian kepada partai. Label pengkhianat bisa disematkan jika membangkang dari perintah partai meskipun itu bertentangan dengan aspirasi dan logika publik. Tidak bisa, loyalitas kepada partai mengikuti perintah-perintah ideologis, kewajiban sampai dia selesai menyelesaikan tugas partai tersebut. Itu ditugaskan partai loh ya, jadi wali kota, jadi bupati, itu ditugaskan partai. Masa kemudian mau khianat, tidak loyal. Pengamat politik menilai jika partai politik terus memaksakan kehendak kepada kadernya yang berkuasa, meskipun bertentangan dengan logika publik, maka partai itu akan menghancurkan dirinya sendiri dalam jangka panjang. Setiap partai tentu ingin memajukan partainya. Dan kalau dia menemukan seorang calon yang menarik, mereka usulkan tapi tidak mau melepaskan klaimnya. Nah itu pada jangka panjangnya akan menjatuhkan partai. Sebab kelihatan setiap mereka menemukan kandidat yang menarik dan mengajukan, sebetulnya kepentingannya adalah hanya untuk partainya. Jadi kalau mereka anggap Ibu Risma itu
menarik dan dia menarik suara, PDIP-nya harus pura-pura nggak tahu. Sudah seharusnya partai politik lebih tahu diri dan mewakafkan setiap kadernya yang menjadi pejabat untuk sepenuhnya melayani kepentingan publik, bukan melayani kepentingan para sponsor yang berlindung dalam jaket partai pengusung. Karena kampanye pencitraan yang paling baik itu bukan lagi sekedar konvoi, mengumpulkan massa, pandai berorasi, apalagi menggelar dangdutan. Tapi, kampanye yang paling baik di dalam demokrasi modern adalah bekerja sebaik-baiknya, sehingga publik menilainya sebagai pemimpin dan juga seorang kader yang amanah. Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengatakan, jika ingin menguji karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Di pemilu kali inilah kita harus menguji para calon pemimpin kita. Budi Adiputro, Yusuf Darrohman, Jakarta.